Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena berkat-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melewati semuanya. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk kami dapat mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pemandangan indah di dunia ini yang membuat mata yang melihat akan tercengang karena keindahannya. Apa yang kelihatan secara langsung tidak sebanding dengan melihatnya melalui foto. Beberapa tempat indah di dunia misalnya adalah Halong Bay di Vietnam, The Fjord di Norwegia, dan Banff National Park di Kanada. Di Indonesia juga ada banyak tempat yang tidak kalah keindahannya, seperti Raja Ampat di Papua, atau Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Berkaitan dengan penglihatan mata, Tuhan Yesus berbicara tentang mata yang berbahagia karena melihat dirinya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 23-24 ini tertulis, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Setiap orang yang dengan matanya sendiri melihat Tuhan Yesus secara langsung adalah orang yang berbahagia. Istilahnya, matanya berbahagia karena mereka melihat sosok pribadi yang agung, yang mulia dan suci. Bukan manusia sembarang manusia, tapi Mesias, pribadi Allah sendiri yang telah datang sebagai manusia. Sejak dulu manusia tidak ada yang dapat melihat Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, orang-orang yang melihatnya banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat pribadi Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita dapat menyaksikan Tuhan Yesus secara langsung. Para murid adalah saksi mata dari Tuhan Yesus. Mereka melihat pribadinya, mereka melihat mujizatnya, mereka mendengar suaranya, mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan memiliki persekutuan secara pribadi, secara langsung. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya bahwa ada begitu banyak nabi dan raja di masa lalu yang merindukan kesempatan untuk melihat dan mendengar apa yang mereka alami. Mereka telah menanti-nantikan kedatangan Mesias, berdoa dan berharap untuk bisa menyaksikan penggenapan janji Allah, namun tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Dan para muridnya mendapatkan kesempatan yang istimewa, yang luar biasa secara langsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tidak menghargai pribadi Tuhan Yesus. Mereka menolak, mereka mencemooh, menghina, dan tidak menghargainya. Tapi Tuhan Yesus katakan, sungguh berbahagia mata yang melihatnya. Di zaman sekarang ini, saudara, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita memang tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi melalui iman kita dapat mengalami hadirat-Nya.
kita dapat alami karyanya dalam hidup kita. Kita bisa memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Mari jangan remehkan pribadi agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hargai pribadinya, hormati Tuhan dalam hidup kita. Biarlah iman kita selalu tertuju kepadanya. Tidak goyah, tapi semakin kuat, meskipun ada berbagai tantangan, ujian, dan persoalan yang terjadi yang mencoba untuk melemahkan iman kita. Bersyukurlah dan berbahagia karena kita memiliki Kristus dan karena mata iman kita dapat memandangnya. Dan oleh Roh Kudus-Nya kita dapat merasakan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepadanya, karena kita memiliki anugerah, keselamatan dan hidup yang kekal. Suatu saat nanti mata kita akan melihat secara langsung. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan dan mengalami sukacita luar biasa karena perjumpaan secara nyata dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau adalah pribadi yang agung, pribadi yang maha suci. Engkau adalah Tuhan Allah, pencipta semesta ini. Betapa banyak orang yang tidak menyadari akan keagungan-Mu dan menyepelekan kehadiran-Mu. Namun kami bersyukur dan berbahagia karena kami boleh memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mata iman kami memandang-Mu, dan Tuhan hadir bersama kami, menyertai kami, tinggal di dalam kami. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami selalu setia dan terus hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang malam ini kami kembali akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan. Agar Tuhan melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu, memberikan jawaban yang sesuai dengan keperluan kami. Kami percaya Tuhan bekerja dan menolong kami senantiasa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.